45. Sebelum aku menceritakan tentang Gedung Juang 45, ada yang tahu nggak nih aku lagi pakai baju apa? Oke, salah, bukan baju adat Papua. Bukan baju adat Aceh, tapi ini adalah baju adat Kalimantan Tengah. Jadi, di Gedung Juang 45 ini banyak sekali menceritakan hal-hal atau kisah-kisah seputar kolonialisme Jepang, kolonialisme Belanda, bahkan sampai yang kalian lihat di atas ini. Ini adalah ruang seputar proklamasi. Untuk tahu terus lebih lanjut, ayo tonton video aku. Eits, sebelum itu, yuk tonton perjalananku menuju Gedung 45. Jadi teman-teman, aku menggunakan KRL untuk mencapai tujuanku, yaitu Gedung Juang 45. Kalian bisa transit di Stasiun Manggarai, kemudian lanjut ke arah KRL jurusan Jakarta Kota. Nah teman-teman, kita sudah sampai di Gedung Juang 45. Ini adalah tampak depan dari Gedung Juang 45. Kalian tahu tidak sih teman-teman, kalau arsitektur yang digunakan dalam Gedung Juang 45 masih sangat kental dengan bau khasnya yaitu Belanda. Dengan balutan-balutan Jepang, Gedung 45 ini sangat indah. Oke, jika kalian sudah membeli tiket, maka kalian akan mendapatkan sebuah brosur dan bon dari apa yang telah kalian beli di tiketnya. Nah, untuk harga orang dewasa itu 10.000 ya teman-teman. Karena aku pelajar, aku mendapatkan harga 5.000. Ini adalah tampak samping dari Gedung Juang 45. Ternyata setelah aku menelusuri Gedung Juang 45 sendiri, aku salah pintu teman-teman. Seharusnya aku masuk dari bagian depan sini. Jangan masuk bagian samping ya. Ketika pintu dibuka, kalian akan melihat banyak sekali tokoh-tokoh perjuangan, entah itu tokoh proklamasi maupun tokoh organisasi peta. Nah, teman-teman, ini adalah tampak dalam dari Gedung Juang 45. Di sini juga ada ruangan seputar proklamasi loh. Tahu tidak sih teman-teman, ketika orang bilang, oh Indonesia itu merdeka karena Jepang, itu salah teman-teman. Memang kemerdekaan Indonesia ada turut andil Jepang, namun Jepang sama sekali tidak memerdekakan Indonesia. Di sini banyak disediakan miniatur-miniatur saat peristiwa proklamasi berlangsung. Contohnya dimulai dari rumah Laksamana Maeda, kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan teks proklamasi, sampai pembacaan teks proklamasi. Teman-teman, ini adalah patung pahlawan nasional dengan nama lengkap Sukarni Kertawiryo. Beliau adalah tokoh nasional yang turut andil dalam proklamasi, sampai ketua pelaksana rapat besar IKADA Jepang. Di sampingnya terdapat SK Trimurti yang selalu menemani Soekarno dalam berjuang. Hebatnya, beliau ini pernah ditahan 2 kali oleh Jepang loh teman-teman. Di museum ini juga disediakan poster-poster berupa propaganda Jepang. Kalian bisa lihat ya, bahwa Jepang memang segencar itu memberikan propagandanya kepada masyarakat Indonesia dengan menyebut bahwa Jepang adalah cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Nah, teman-teman, terdapat juga lukisan-lukisan ketika masa kolonialisme Jepang.
Lukisan ini benar-benar menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar berusaha keras untuk lepas dari penjajahan Jepang loh teman-teman. Memasuki ruangan masa pemerintah Jepang, kita bisa melihat berbagai lukisan, poster propaganda, bahkan sampai patung-patung yang pada saat itu adalah tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu poster propaganda lainnya yang dibuat oleh Jepang. Pemerintahan Jepang mengatakan bahwa dengan ikut kerja Rodi, maka masyarakat Indonesia telah membantu Indonesia untuk merdeka. Sangat tidak masuk akal kan, bukan teman-teman? Di samping poster propaganda itu, terdapat sebuah bendera yang melambangkan organisasi PETA. Di samping bendera itu, terdapat Bapak Ahmad Subarjo yang menggagas ilmu hukum internasional di Gedung Juang 45 atau yang pada saat itu disebut juga Menteng 31. Nah, teman-teman, ini juga merupakan tokoh-tokoh yang turut andil dalam organisasi PETA. Oke teman-teman, di bagian samping kalian akan melihat poster berupa gambaran kehancuran Jepang ketika bom atom ditembakkan atau diluncurkan ke daerah Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Di bawah poster tersebut terdapat samurai. Nah, samurai ini sebenarnya adalah sebuah replika dikenal sebagai samurai Gunto atau yang disebut juga sebagai replika samurai. Di samping samurai Gunto, terdapat juga baju seragam PETA yang waktu itu digunakan pada masa kolonialisme Jepang. Jadi, hanya orang-orang tertentu yang dapat menggunakan baju seragam seperti ini, guys. Sisanya, masyarakat-masyarakat Indonesia atau orang-orang pribumi hanya menggunakan kain atau sarung atau karung seperti ini yang disebut juga sebagai kain bagor sebagai pakaian sehari-hari. Di samping itu, terdapat mata uang yang waktu itu digunakan pada masa kolonialisme Jepang. Nah, itu dia vlogku di Gedung Juang 45. See you next time!